Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana Pobia. Kali ini aku Aisyah akan menjadi host teman-teman semua di podcast ini. Nah, tentunya aku tidak sendirian dong. Aku ditemani oleh narasumber terkeren, terkece di Ikom 23 di Ikom Unan, yaitu Kak Firly. Ngomong-ngomong, beliau ini baru saja memenangkan lomba juara 1 iklan layanan masyarakat yang diadakan oleh Kementerian Parekraf. Nah, kepada Kak Firly boleh kenalin diri dulu, Kak. Oke, tadi agak kece, sangat kece katanya. Iya. Oke, Masya Allah, perkenalkan nama aku Firlia Pramasudari ya, bisa dipanggil Kak Firly. Kalau teman-teman aku biasanya manggil Kak Fir gitu. Kak Fir, tapi aku terserah mau dipanggil apa aja, Firly juga boleh. Aku dari Ilmu Komunikasi UNAN, angkatan 2020, konsentrasinya Media TV Film. Gitu. Ngomong-ngomong nih, Kak. Basa-basi dulu dikit kali ya. Iya. Gimana sih ceritanya kakak bisa nyampe di Ikom Unan? Bisa nyampe, menarik ya pertanyaannya. Bisa nyampe di Ikom Unan karena dulu aku tuh nggak mau banget jadi anak komunikasi. Aku dulu pengennya tuh masuknya ke psikologi UGM gitu. Tapi ternyata kan ditolak ya, kayak enggak, lo harus masuk Ikom Unan nih biar ketemu sama Ais. Enggak, biar bisa lomba gitu kan. Iya. Ya mungkin karena aku kalau misalkan di Jawa mungkin aku ngerasa insecure sama teman-teman di sana. Di sini aku bisa berkembang, alhamdulillah ya gitu. Ya itu ceritanya, singkatnya aku awalnya nggak tahu ada Unan. Akhirnya aku masuk jalur baru ya, SMBPU BP 7000. Itu ya aku masuk jalur itu. Jalur prestasi berarti ya, Kak? Ya, relate ya nanti ke pembahasan kita gitu. Iya. Ngomong-ngomong, aku mau nanya nih, Kak. Kakak kan berarti lewat jalur prestasi. Yang menang lomba kemarin itu lomba pertama kakak atau udah beberapa kali lomba gitu? Yang Baru pastinya dapat bukan juara lomba pertama aku karena aku kan udah semester 9. Masa lomba pertama aku nggak mungkin Iya ya sih. gitu. Jadi itu aku udah nggak tahu ya itu udah lomba keberapa aku karena yang ngajakin aku ini kan namanya Sadiah ya. Aku aja sama Sadiah itu udah kayak lomba tuh pernah podcast semester 1, semester 3, terus juga lomba video di Undip waktu itu juga pernah. Lomba apa tuh, Kak? Lomba bikin video ini, advertising juga, lomba periklanan juga gitu kan. Aku jago talent di sana gitu kan ya. Jadi udah sering juga ikut lomba-lomba produksi kayak Berarti gini. kemarin di lomba kemarin kakak juga jadi talent dong? Iya. Kabar-kabarnya kakak juga jadi scriptwriter ya di lomba yang juara 1 di Kemenparekraf tuh? Iya bener banget, malah sebenarnya aku tugas utamanya itu scriptwriter. Cuman karena kita mangkas budgeting ya, karena biar nggak terlalu banyak budgetnya, akhirnya aku ngerangkap jadi talent juga gitu. Gimana sih, Kak, perasaannya dapat kabar kalau kakak tuh juara 1 lomba yang diadakan Kementerian Parekraf nih gitu? Jujur aku lebih berharapnya itu waktu proses ya, karena prosesnya itu benar-benar totalitas banget. Aku kayak wah ini kalau nggak menang aku kayak merasa bersalah nih sama temen-temen yang aku ajak gitu kan. Tapi at least tapi akhirnya aku udah kayak ikhlas lego nggak menang pun karena kayak diundur-undur terus pengumumannya. Jadi kayak ya udahlah kalau nggak menang juga nggak apa-apa. Teman-teman juga udah mulai ikhlas. Terus waktu pengumumannya itu tuh aku tuh ketiduran sampai teman-teman tuh nyariin aku, Firly mana nih kita mau selebrasi nih gitu kan, ya kok nggak muncul. Aku udah tidur, terus waktu aku bangun jam 1 kayak serius nih juara 1 karena aku ngantuk kan. Aku kalau udah ngantuk tuh nggak peduli sekitar. Berasa mimpi ya, Iya Kak? gitu. Ya udah aku tidur lagi, terus waktu bangunnya besoknya oh beneran juara 1 nih gitu. Ya udah sih kayak gitu sih. Gitu. Kayaknya temen-temen di luar sana pengen tahu deh, Kak, gimana sih awal mula kakak ikut lomba gitu? Kapan dan gimana perasaannya pas awal-awal ikut lomba? Oke, karena tadi relate ya, aku tuh BP 7000 SMBPU berprestasi, dan kita anak-anak SMBPU tuh dikasih ekspektasi ya sama kampus, kita tuh harus berprestasi gitu, harus ngasih. Karena kita itu sama kayak anak mandiri teman kita tuh nggak bayar uang pangkal. Kayak itu, jadi cuma bayar UKT doang, jadi sama kayak SN kali ya gitu. Tapi kita tuh harus berprestasi gitu, harus ikut lomba-lomba. Akhirnya aku dari
semester 1 itu tuh kayak nargetin, oh aku semester 1 itu tuh memang fokusnya di UKM gini, terus saya semester 2, 3 aku di mana, sampai nanti aku magang, lomba, dan akhirnya di semester akhir aku pengen fokus lomba cari cuan kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi perasaan aku ya senang sih, lebih ke kayak aku dikasih kesempatan sama Una untuk berkarya dan dapat sertif, dapat duit ya kayak gitu. Gitu. Berarti kan kakak udah sering ikut lomba gitu kan. Nah, untuk pembuatan karya tuh apa sih permasalahan yang kakak hadapi baik di lapangan ataupun sebelum di lapangan gitu? Dan gimana caranya kakak ngatasin masalah tersebut? Oke. Sebelum di lapangan dulu ya. Sebelum di lapangan itu kita tahapnya praproduksi praproduksi ya. Maaf. Di praproduksi itu tuh krusial banget konsep, karena aku adalah scriptwriter di mana itu adalah nyawa dari konten aku. Iya, gitu bener kan. sih. Aku harus peka banget sama apa sih yang jadi permasalahan tuh, bukan cuma yang aku rasain, tapi juga yang jadi permasalahan sosial. Biar nanti tuh relate sama penonton, relate sama juri, kayak oh iya aku juga ngerasain nih kayak gini gitu. Dan aku harus benar-benar megang juga prinsip aku, kayak hal yang pengen aku kontenin itu tuh menggambarkan apa prinsip yang ada dalam diri aku kayak gitu. Jadi aku harus hati-hati banget. Aku sampai bisa beneran nggak tidur, pure nggak tidur ya kalau konsep kayak misalkan adalah tidur dikit atau kayak malam tidur. Aku kalau udah ada ide di kepala, aku sayang melewatkannya karena itu bisa hilang. Makanya aku sering nyatet, aku bikin channel gitu, bikin channel terus aku tulis apapun pemikiran aku gitu biar aku tuh nggak lupa. Karena aku kalau udah tidur tuh beneran kayak tidur mati. Terus waktu bangun, aku mikir apa ya tadi sebelumnya. Berarti gitu. kayak rasanya tuh pengen nulis aja gitu kan Kak, kalau misalnya ide tuh banyak banget di kepala gitu kan Kak. Mungkin aku dilahirkan jadi penulis kali ya. Amin. Ya, amin, semoga aja nanti kakak bakal jadi penulis terhebat dan juga terkenal gitu ya di Indonesia. Amin, ya Allah. Jangan lupain aku ya Kak. Ingat Ais Ikom 23. Oke. Nah, aku pengen tahu deh Kak, mungkin juga teman-teman di luar sana gitu kan pengen ikut lomba juga ya teman-teman. Gimana sih Kak tips dan juga trik buat persiapan lomba di kayak khususnya tuh di bagian video kreatif gitu Kak atau iklan? Tips dari aku yang pertama kali, mau tips apapun percaya diri. Karena kayak kalau aku nggak percaya diri sama naskah aku nggak bakal majuin itu ke orang lain. Karena aku waktu itu bahas naskah aku tentang perempuan, di mana perempuan itu kaum yang termarginalkan, yang terpinggirkan. Kayak kita sering banget perempuan tuh janganlah angkat beban, memang kalian kuat. Kalian nggak usah pergi-pergi, soalnya nanti kalian dijahat-jahatin kayak gitu. Kayak kita tuh rentan banget ya dengan kayak gitu. Padahal sebenarnya tuh kalau misalkan aku ada di kelompok feminis gitu kan ya, iya cowok dong yang harusnya sadar kalian jangan ngelakuin kejahatan ke perempuan gitu. Iya bener sih. Iya nggak bisa kayak gitu ya. Kita ngomong kesetaraan gender juga kita nggak boleh menyalahkan, menjudutkan satu pihak gitu. Aku sebagai perempuan nggak boleh menjudutkan laki-laki, itu namanya nggak kesetaraan gender kayak gitu kan ya. Nah, aku harus paham nih sebenarnya apa sih kebutuhan perempuan. Oh, kita sebenarnya cuma butuh didukung kok. Kita jangan nyalahin laki-laki, karena mungkin kita juga kadang memancing laki-laki untuk melakukan kejahatan mungkin gitu kan ya. Cuman ya udah kita saling respect. Oh, kita harus menjaga jangan sampai kita tuh jadi orang yang memancing, tapi juga kita juga butuh didukung. Jadi saling menghargai. Itu pesan yang pengen aku sampaikan di lomba kemarin. Oh, jadi berarti kakak ini ngerasain begitu ya, pernah ngerasain yang dimana traveling sebagai perempuan gitu, dan kakak akhirnya ngangkat apa yang kakak rasain di lomba yang kakak menangin itu ya Kak? Bener banget. Aku waktu SMA kelas 3, aku kan di Solo ya SMA-nya, cuman rumah nenek aku tuh di Kediri. Aku sempat naik travel, diturunin jam 3 pagi, dan itu tuh nggak diturunin di rumah nenek aku, tapi aku diturunin di rumah sakit baptis, rumah sakit Kristen ya. Aku bingung nih, aku SMA IT ya, aku dengan jilbab aku panjang, aku boleh nggak ya masuk ke rumah sakit baptis gitu kan ya. Terus akhirnya aku bingung banget lulus, akhirnya aku ngeliat ada ini apa namanya, kubah masjid. Oke, aku bakal ikutin aja jalan itu sendiri, jalan sendiri cewek jam 3 pagi di Kediri yang aku nggak tahu itu nanti bakal ketemu preman, aku bakal dilecehin atau enggak, aku nggak tahu. Berani banget Kak. Ya, dan itu di situ aku cuma berpegang, Allah jaga aku. Masya Allah. Kayak mau gimana pun juga kalau ada orang jahat, kalau Allah jaga aku ya orang jahat itu bakal disingkirin sama Allah gitu kan ya. Iya sih, benar. Kayak gitu, jadi aku harus nanamin juga ke orang-orang, kalau kita ada keyakinan, kita harus percaya Tuhan kayak gitu, dia yang bakal ngelindungin kita kayak gitu. Oh, berarti kira-kira itu kali ya guys tips dari Kak Firly. Cuman ya Kak, kadang kan buat numbuhin rasa berani itu kan agak susah ya Kak. Benar, Apakah Kakak pernah dulu waktu sebelum Kakak seberani sekarang itu punya ketakutan gitu, dan gimana cara ngatasin ketakutan itu waktu Kakak awal-awal
berani gitu Kak? Menarik banget karena ini ngaruh ke parenting ya. Orang tua aku itu nggak pernah ngatur aku. Kayak aku selalu dibebasin untuk ngambil keputusan-keputusan hidup aku, dan itu tuh membuat aku tuh berani bertanggung jawab dengan apa yang aku putusin. Kayak aku nanya ke ibu aku, Bu, ibu mau aku kuliah masuk apa? Ya terserah Mbak mau masuk apa gitu kan. Ya aku bingung. Akhirnya orang tua aku tuh pengen aku milih sesuai apa yang aku pengenin biar aku tuh bisa berjuang dan berani di sana kayak gitu. Jadi mungkin dulu aku tuh nggak berani merantau karena di keluarga aku cuma aku yang ngerantau. Semua keluarga aku sekarang ada di Bengkulu semua, cuma aku yang merantau melalang buana ke Jawa, ke Padang gitu. Karena dulu aku ngerasa aku butuh banget meningkatkan kualitas pendidikan, tapi di Bengkulu aku ngerasa beda ya, jauh ke Padang, ke Jawa aku cukup sedih kayak gitu. Jadi akhirnya karena aku pengen banget dapat kualitas pendidikan yang mumpuni gitu untuk aku harus berani. Aku takut banget dulu naik mobil karena aku pemabuk gitu kan ya, tapi aku harus berani. Aku takut banget naik pesawat sendiri, aku takut nyasar. Ternyata ya setelah aku jalanin ya udah hilang KTP di sana, ya udah lapor ke pihak berwajib, akhirnya ketemu, ya udah aku belajar banyak hal kayak gitu. Berarti kira-kira kakak udah berapa lama ya kak ngerantau dari rumah kakak gitu? Kayaknya udah sampai 5 atau 7 tahun kali ya kak? Aku SMP itu belum merantau banget, aku tapi beda kota. Jarak aku sekolah itu 45 menitan. Tapi aku ikut antar jemput, cuman aku kan dari dulu tuh udah disupport sama orang tua tuh ikut lomba ya. Jadi setiap akhir pekan aku itu les bahasa Inggris karena aku dulu tuh suka storytelling. Jadi aku bener-bener karantina untuk kayak belajar bahasa Inggris, terus juga storytelling. Terus aku nggak pulang ke rumah, aku nginep di rumah guru aku. Kalau nggak tahu aku nginep di rumah teman-teman aku. Kan aku kan jauh sama perkebunan sama peternakan ya, cuman aku anaknya petualangan banget. Jadi kalau akhir pekan itu tuh kayak aku ke tempat temen aku yang peternakan, kayak aku ngeloncat dari jembatan ke sungai itu tuh aku diajarin sama teman aku. Orang tua aku nggak tahu gitu. Tahu-tahu aku pulang, Bu, Dina habis loncat dari sungai gitu. Hah, terus gimana gitu kan ya? Sehat aja gitu. Oh berarti gitu kayak kakak mencoba hal-hal baru itu di luar gimana ya, kayak dari teman-teman kakak dulu ya tanpa sepengetahuan orang tua kakak. aduh ini takut banget membawa pengaruh Tapi buruk. berarti respon orang tua kakak kayak nggak masalah juga nggak sih? Itu penting banget. Orang tua aku itu kayak aku yang penting bertanggung jawab. Tapi orang tua aku tetap menunjukkan kekhawatirannya, sayangnya. Dia kayak gimana, ada yang luka nggak gitu kan? Enggak gitu kan ya. Besok mau lagi loncat dari sungai? Enggak. Kenapa? Sakit dada aku. Ya udah, aku yang penting udah nyoba kan kayak gitu. Mungkin kan tadi bahas-bahas soal lomba gitu kan kak. Pastinya kakak udah banyak ikut lomba. Nah, dari mana sih kakak dapat info gitu terkait lomba yang kakak ikutin? Kadang kan ada orang yang mampu gitu kan kak, mampu buat ikut lomba, cuman dia kadang bingung gitu nyari informasi lombanya gimana dan di mana gitu. Oke, ini penting, ini boleh dicatat ya. Kunci dari kesuksesan itu adalah show up. Kayak tunjukin value kita. Aku tuh nggak pernah, jujur li aku jarang nyari info lomba, tapi orang yang ngajak aku lomba gitu loh. Nah gitu karena aku ya? tuh nunjukin aku ada skill menulis, aku ada skill jadi talent, aku nggak malu gitu loh tampil di kamera kayak gitu kan ya. Jadi setelah orang tahu aku punya skill itu, orang tuh ngajak aku, Fir mau nggak aku ajak ikut lomba ini? Dan aku pun terbuka, oh mau gitu. Sampai aku waktu menang lomba kemarin yang di Jakarta ini, yang lomba Creative Battle ini, aku ketemu sama sutradara dari Jogja, itu seumuran kita juga. Yang sampai sekarang tuh sering nge-share lomba nulis, ayo Firly kamu rugi banget kalau nggak ikut ini gitu kan ya. Oh akhirnya aku dapat dari orang sih, nggak aku yang nyari kayak gitu. Berarti kuncinya tuh pertama tuh ngasah skill dan show off juga Iya, ya bener. kak di orang-orang. Kalau misalnya personal branding gitu kali ya kak, di sosmed juga bisa kali kan kak? Bisa banget, penting banget. Iya, Penting malah banget. kayak membuka kesempatan kita kali ya untuk jajak orang-orang di luar sana buat lomba gitu. Terus ada yang lain nggak sih kak yang mungkin tadi terlewat soal gimana cari lombanya? Aku pengen itu sih bahas tentang personal branding tadi ya. Ah iya, gimana Karena kak? jujur aku sebelumnya tuh fobia sosial media ya. Iya kenapa tuh? Karena dulu di tahun jadi cerita ya di sini. Di tahun 2020 aku tuh sempat diviralin sama orang yang aku sampai sekarang aku nggak mau cari tahu orang itu siapa. Sampai dosen-dosen FISIP, aku nggak tahu dosen siapa ya, sampai dia bilang, oh ini mahasiswa FISIP saya nih. Itu karena dulu aku sempat, kalau nggak salah di TikTok tahun 2021-2020 aku diviralin sampai viewersnya itu 5,4 M. Lumayan, dan itu membuat aku tuh fobia buka DM, aku takut
sama notif love IG kayak gitu. Aku takut banget sama IG dan aku sampai sekarang uninstall TikTok ya. Karena menurut aku Setrauma itu ya, Kak? iya, kayak aku nggak siap dengan notif kayak gitu kan ya. Cuman aku ngerasa kayaknya aku bisa memanfaatkan ketakutan aku itu menjadi hal yang bermanfaat. Karena dulu aku tuh takut banget kalau aku ngomong aku nggak didengar, tulisan aku nggak dibaca. Tapi sekarang aku paham, oh orang tuh cukup melihat aku kok, kayak tulisan aku, apa yang aku ngomong tuh didengar. Akhirnya aku cobalah nulis, ngonten, gitu. personal branding kayak gitu. Oh gitu, sangat bagus ya, Kak. Mungkin udah di penghujung obrolan kita kali ya, Kak. Kakak boleh nggak sih ngasih closing statement gitu sedikit buat teman-teman yang nonton di luar sana, kayak ya pesan kesan lah itu buat teman-teman biar bisa kayak kakak yang keren ini. Kalau bisa lebih dari aku ya. Iya, kalau bisa. Karena aku ngerasa aku masih banyak kurangnya banget. Tapi aku pesan banget sama teman-teman yang pengen berkarya. Aku harap teman-teman kalau berkarya itu bener-bener dari hati. Karena apa yang kita sampaikan dari hati itu akan sampai ke hati orang. Nah kalau kita pengen dari hati, siapa tahu sampai ke hati juri, makanya jadi juara 1. Kayak gitu. Gitu ya, sekian dari aku. Oke. Mungkin sampai di sini dulu kali ya, Kak, obrolan kita. Buat teman-teman, makasih udah nonton sampai habis episode kali ini. Dan jangan lupa buat like dan juga share. Aku Aisyah sebagai host pamit undur diri. Dan terima kasih juga kepada kakak yang udah bersedia untuk menjadi narasumber podcast kita pada episode pertama ini. Oke, thank you. Dan untuk teman-teman, jangan lupa buat stay tune episode selanjutnya. See you!